Engkau dan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu ketika mata kami tertuju kepada Engkau, ketika hati kami tertuju pada firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami rindu firman-Mu mengubahkan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sore ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan, aku diberkati karena Tuhan. Aku hidup karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sore ini mempercayakan untuk saya bisa melayani firman Tuhan. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya itu tentang penginjilan. Ya, tema yang sudah banyak kita dengar, tetapi sulit untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karena memang menginjil, bersaksi itu adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, saudara dulu yang percaya karena pemberitaan Injil, entah saudara tetangga saudara, atau itu famili dekat saudara, atau memang kita Kristen keturunan. Coba siapa yang di sini bapak ibunya sudah Kristen dulu? Mbahnya, neneknya Kristen. Oh. Mbahnya dari mbah kita, mbahnya dari mbah-mbahnya kita Kristen, coba angkat tangan. Jadi bapaknya dari bapak kita, bapaknya dari bapaknya bapak kita, bapaknya dari bapaknya bapak dari bapaknya bapak kita itu Kristen. Jadi kita ini Kristen keturunan. Ya. Saya Bapak Ibu Kristen bukan karena orang tua saya Kristen, bukan. Saya ini dimenangkan menjadi percaya kepada Kristus karena ada teman dekat saya waktu SD yang ngomong gini, panggil nama saya kecil, sis, apa? Ayo melu aku, Dendi. Ala nang kono nang gereja, delok-delok wong nyanyi, apa tepuk-tepuk tangan. Karena saya penasaran, saya ikut saya. Waktu ikut, ternyata itu ibadah anak-anak sekolah minggu itu. Nah, saya masih ingat sampai sekarang tuh. Yang mimpin puji-pujian namanya Mbak Indah. Lagunya lagu Jawa, Pancen Indah Asmo Yesus. Saya masih ingat tuh. Nggak tahu kalau Bapak Ibu masih ingat kan? Masih ingat kan? Lagu Pancen Indah Asmo Yesus. Wonten ing mana kula badhe nderek Gusti Yesus ngantos mlebet ing swarga. Nah, saya masih ingat tuh. Lagu pertama kali saya dengar di sekolah minggu. Yang mimpin puji-pujian Mbak Indah, lagunya Pancen Indah Asmo Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya lahir bukan dari keturunan Kristen. Bapak saya itu pemimpin agama Buddha. Pemimpin agama Buddha. Di tempat saya itu ada namanya sanggar atau tempat ibadahnya orang Buddha. Jadi tiap kali kebaktian sama, kalau orang Buddha juga nyebutnya kebaktian. Mereka kumpul di tempat saya dan bapak saya lah yang mimpin. Ya. Namo Buddhaya. Pokoknya saya udah lupa Bapak Ibu ya. Ya, lupa lah. Udah terlalu lama. Nah, begitu saya kenal Tuhan Bapak Ibu, apa yang saya lakukan pertama kali? Saya memberitakan Injil kepada bapak saya yang pemimpin agama Buddha itu. Ternyata Bapak Ibu nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, semudah yang kita bayangkan. Sampailah saya sekolah Alkitab di Salatiga. Tiap kali saya pulang ke Lampung, saya beritakan lagi Injil kepada bapak saya. Juga gak percaya juga. Tiap kali saya pulang lagi, saya beritakan Injil lagi kepada bapak saya. Pak,
Neng donya niki hanya satu juru selamat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak harus terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Wah, sempat berdebat itu. Tapi Bapak Ibu, saya sudah mulai ini Bapak ini kalau dikasih berita Injil kok gak percaya. Sampailah berapa tahun kemudian, saya pas pulang ke Lampung pas khotbah Natal, tanggal 25 Desember 1995, waktu khotbah di Natal itu, bapak saya kok duduk di paling pojok. Tak delok-delok ini kayak bapakku. Oh bapakku apa duduk. Tak delok-delok gundule kok bapakku. Persis kok bapakku. Tapi saya berkhotbah itu sambil lihat-lihat. Ya iya bapakku kok. Percaya. Dan tidak benar nggak nih bapakku? Benar ternyata Bapak. Begitu saya selesai khotbah, paling pojok ya duduk di pojok itu. Kemudian saya turun, kemudian saya rangkul. Aduh Bapak, terima kasih. Tanggal 25 Desember 1995 itu hadiah terbesar bagi hidup saya. Karena Bapak percaya kepada Kristus Yesus. Bapak saya itu selain pemimpin agama Buddha juga kejawen. Sudah tahu kejawen itu ada juga konsep yang namanya roh suci. Tapi berbeda dengan roh sucinya kita. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian selain saya memberitakan Injil kepada bapak saya juga memberitakan Injil kepada adik-adik saya. Semua adik-adik saya jadi anak Tuhan. Nah, akhirnya terakhir itu Bapak Ibu adalah bapak dan ibu saya. Saya manggilnya bukan bapak ibu. Ya. Mama sama bapak kalau di kampung. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, ternyata ketika kita memberitakan Injil, kadang-kadang kita nggak bisa melihat langsung berbuah hari itu juga. Tapi benih Injil yang kita beritakan, itu bisa bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Percayalah, benih Injil itu ketika kita beritakan dan itu sampai kepada hati yang subur, hati yang terbuka, maka kekuatan Injil yang dapat menyelamatkan itu bisa terjadi dan membuat orang itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Katakan aku diselamatkan karena Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tentang penginjilan. Saya mungkin akan banyak kesaksian. Tetapi Bapak Ibu, ada 2 mandat besar yang ditulis di dalam Alkitab. Mandat besar itu di Perjanjian Lama disebut mandat budaya. Kemudian mandat yang kedua di Perjanjian Baru disebut mandat misi. Mari kita lihat mandat budaya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum menemukan katakan angel. Ya. Pasti gampang lah ya Bapak Ibu ya. Kejadian pasal pertama ayat 28 ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini mandat yang pertama, disebut mandat budaya. Kata budaya itu kan terdiri dari 2 kata. Budi dan daya. Budi itu artinya akal, pikiran. Daya itu artinya kekuatan. Jadi Tuhan memberikan sebuah kemampuan berpikir dengan akal budi
yang terus berkembang, maka manusia itu bisa menaklukkan semua yang ada di bumi. Apa Bapak Ibu yang sekarang gak bisa ditaklukkan oleh manusia? Lewat akalnya. Hawa panas, maka manusia menciptakan namanya apa? AC. Betul ya Bapak Ibu? Bahkan Tiongkok sekarang bisa menciptakan matahari. Itu karena kekuatan akal yang luar biasa. Apa sekarang yang gak bisa ditaklukkan oleh manusia? Tuhan berikan otoritas, mandat budaya lewat kemampuan berpikirnya Bapak Ibu. Maka Tuhan berikan kemampuan untuk menaklukkan semuanya itu. Itulah sebabnya di perjanjian lama ini ada mandat budaya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, mandat misi di perjanjian baru. Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini mandat misi. Bentuknya imperatif. Perintah. Untuk apa? Pergi. Kemana? Seluruh dunia. Berarti di dalam seluruh dunia ini Bapak Ibu, lintas geografis. Ya. Ke seluruh dunia berarti lintas budaya. Ke seluruh budaya berarti lintas etnis. Di Jawa aja Bapak Ibu ada Jawa Timur, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Barat, bahasanya sudah berbeda-beda. Betul Bapak Ibu? Saya ini asli Jawa Timur dari Blitar. Lahir di Lampung, besar di Lampung. Bapak Ibu asli Blitar. Bahasa Jawa saya ini agak ketimur-timuran. Karena kebanyakan komunitas di Lampung adalah dari Jawa Timur. Ya. Ke Jawa Tengah, bahasanya sudah berbeda. Solo, Jogja, halus luar biasa. Jawa bagian selatan, ngapak-ngapak. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Enggak jadi masalah. Kita memberitakan orang-orang yang lintas etnis, lintas budaya, enggak jadi masalah. Bisa melalui pendekatan kontekstual yang berbeda-beda. Metode yang kita pakai di Jawa Timur belum tentu cocok metodenya yang kita pakai untuk Jawa Tengah. Tetapi esensi pemberitaannya harus sama. Isinya harus sama. Apa itu pemberitaan yang sama? Tentang Yesus Kristus. Katakan amin. Caranya bisa berbeda. Metodenya bisa berbeda. Sarananya bisa berbeda. Tapi isi pemberitaannya harus sama. Yaitu tentang Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kata pergilah itu sebuah inisiatif. Kata pergilah itu sebuah tindakan aktif untuk kita bergerak pergi. Memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, kita disuruh Tuhan untuk bersaksi. Memberitakan Injil. Ya minimal kalau kita ini orangnya diem, jadilah saksi hidupmu. Katakan amin. Ya. Orang itu kalau diem ketemu diem jadi apa Bapak Ibu? Jadi sepi. Betul enggak? Memang ada orang yang tipenya seperti itu. Diem, gak banyak ngomong. Tapi kalau orang itu tipe kepribadiannya intim, urung diajak ngomong, is ngomong dhisik. Betul enggak kira-kira? Cara komunikasinya enak. Gampang, ya, gampang sekali. Jadi orang-orang yang model begini gampang sekali untuk bersaksi dibandingkan dengan orang yang diam, pendiam.
Jadi Bapak Ibu, kita disuruh pergi memberitakan Injil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi. Menyampaikan berita tentang keselamatan kepada orang lain. Pada orang lain. Baik Bapak Ibu, saya selingi kesaksian ya Bapak Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Satu saat saya ini lagi jalan pakai celana pendek. Kemudian di dekat gereja itu ada seorang yang lagi santai. Ternyata dia dulu adalah Kapolsek Karimun Jawa. Ya. Saya kemudian ajak ngobrol-ngobrol, Pak, sinten namine Pak? Tinggal di mana Pak? Kemudian saya ngomong begini, Pak, kita ini satu saat pasti mati. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul nggak kira-kira? Di dunia ini kan ada dua yang pasti. Pasti tua, pasti mati. Betul nggak? Saudara yang ganteng-ganteng, yang laki-laki kayak Gatot Koco, otot kawat, balung besi, umben-umbenane kopi, terus nanti juga mati. Iya, iya. Jenengan sing ya ayu, cantik juga nanti tua dan pasti mati. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya tanya, Pak, nanti kalau mati kira-kira masuk mana, Pak? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Apa jawabannya? Apa? Ayo. Mudah-mudahan semoga nek kersane Gusti Allah ya masuk surga. Sudah tahu kata semoga itu? Itu singkatan semua mogok dan gagal. Semoga semua mogok dan gagal. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya ngomong, Pak, saya memberikan sebuah kepastian untuk keselamatan. Kalau Bapak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, kui Yesus Kristus ki aku pernah dengar Mas. Kui nek di kepercayaan saya namanya Isa Al-Masih. Oh nggih Pak. Sampai akhirnya berapa hari kemudian ketemu lagi. Ngobrol lagi tentang Yesus. Satu saat Bapak Ibu, orang ini tiba-tiba muncul di gereja. Muncul di gereja ngomong, Pak boleh gak saya ke gereja? Boleh. Bapak sudah mau nih bener terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lah Bapak yang beritakan Yesus itu Juru Selamat, akhirnya saya kok tertarik sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya dia ke gereja, tak lama kemudian, berapa bulan kemudian bawa istrinya dan sekarang menjadi jemaat yang setia. Ya tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Terus istrinya ini gampang. Waktu diinjili sama suaminya. Mah, ono pendeta cilik loh. Jaya saya waktu itu masih agak kecil Bapak Ibu. Jadi belum begitu melebar begini. Kecil lah kecil. Ono pendeta cilik cerita tentang Yesus Kristus. Mama kan punya penyakit, namanya penyakit asma. Selama ini gak pernah yang namanya sembuh. Nah pendeta cilik gue ngomong, Yesus Kristus itu tidak hanya Juru Selamat, tapi juga bisa menyembuhkan. Ayo mah, suruh no pendeta cilik itu doa nih. Akhirnya apa? Saya dipanggil untuk mendoakan istrinya. Ya. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, saya ini kalau kumat asma saya Pak, aduh sengsara sekali. Akhirnya saya berdoa. Doain. Kadang-kadang pendeta ki antara iman sama apa Bapak Ibu? Sama akal itu bertentangan. Saya imannya sembuh, haleluya. Tapi pikir aja, kok kayak gak sembuh deh. Jadi antara akal sama hati ini beda sekali. Akal ini, wah,
Umatnya asma koyok ngene ya. Sembuh apa gak? Akhirnya saya doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembuh, tabib yang ajaib, kau dahsyat luar biasa. Jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Wes, mulai ulang. Mari ngono Bapak Ibu. Ibu itu ngomong gini. Waduh Pak Pendeta, terima kasih sekali. Didoakan. Dan habis didoakan, saya ini kok gak pernah kumat lagi. Wah, berarti sembuh rek. Sembuh nih, luar biasa nih ya. Itulah kadang-kadang pendeta ki yo ono ragune Bapak ya Bapak ya. Satu saat saya ini punya pengalaman. Saya ini kan jadi pengerja di Semarang. Satu saat Pak Pendeta senior saya ini ke Israel sama Ibu Gembala. Yang ada itu cuma saya. 3 pengerja itu lagi pergi. Adalah telepon. Ring. Halo, siapa iki? Saya Daniel tante. Dan iso gak sembayang untuk om di rumah sakit? Oh bisa, kalau sembayang bisa. Bisa. Akhirnya saya ke rumah sakit. Gak ada pengerja lain Den. Gak ada tante. Cuma ada saya. Saya pergi ke rumah sakit. Loh, tak delok nih Bapak Ibu. Waduh. Ki sembuh apa ora gitu. Akhirnya apa? Saya doa. Saya pulang 2 jam kemudian ada berita. Den, om mati Den. Wah, mati dia. Kok gak mandi rek doa nih rek. Mati malah. Akhirnya apa? Waduh, saya terintimidasi juga Bapak Ibu. Berapa hari kemudian, ini Pak Pendeta saya senior belum pulang dari Israel. Delalai sing telu ki teman pengerja kok yo metu kabeh. Yang stay di pastor itu cuma saya. Akhirnya ditelepon. Halo, ya siapa ini? Daniel. Dan bisa gak ke rumah sakit ini sembahyang? Oh bisa. Kemarin aja doa saya yang mati, doa mati. Oh meneh ini bisa. Akhirnya apa? Doa. Saudara, apa yang terjadi? Menurut saudara apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi menurut saudara? Hah? Bener mati lagi. 2 kali. Waduh. Mati. 3 hari kemudian ono telepon meneh. Ring. Yang ngangkat ya saya. Daniel apa? Ada pengerja lain? Gak ada. Aduh, ojo kamu sing doa, ojo kamu. Ini nenek doa nih kamu mesti bablas sisan iki. Wong loro soalnya bablas soalnya. Iki nek bab, aduh, ojo, liane gak ono. Gak ada wis. Mau gak mau saya kan. Waktu saya masuk di rumah sakit, itu wajahnya berbeda. Lihat saya itu beda. Waduh, beda. Kemudian mana omnya? Apalagi ini di ruang ICU, lebih cepat lebih baik. Ini kan begitu. Waduh, ini lebih cepat lebih baik di ICU kan soalnya kan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya itu doanya pasrah sama Tuhan. Urusan mati dan hidup itu adalah Tuhan. Yang penting saya berdoa. Saya doa itu paling singkat, padat dan terpercaya untuk orang ini. Yang terakhir ini. Kenapa? Di ICU menurut saya ini cepet, itu pasti cepet. Nek kemarin masih ada jeda 2 jam, 3 jam. Nek ini mungkin hitungan menit ini saya bilang gitu. Akhirnya Bapak Ibu, saya tuh doa nih ini. Ora banter-banter supaya tidak didengar. Saya doa gini. Wis Tuhan, sembuh karepmu. Gak sembuh ya karepmu. Dalam nama Yesus. Terserah. Amin. Itu doa saya agak saya pelankan supaya tidak terdengar sama orang lain. Akhirnya saya pulang. Saya itu nunggu telepon. Telepon tak tunggu. Oh kakak telepon. Berarti bisa urip kira lho begitu. Kok gak telepon iki? Mare ngono. Loh, kok gak telepon? Waduh. Akhirnya orang yang kita doakan diisi itu hidup diperpanjang 6 bulan lagi. Wah. Haleluya. Akhirnya apa? Saya jadi pengerja. Ada sebuah status yang menurut saya itu sangat menyakitkan sekali. Kenapa? Wong-wong ngomong ini. Kuwi nek ono sing sakit mau mati, celukno pengerja sing cilik iku jare.
Mesti cepet bablas jadi dia. Wah, akhirnya apa? Saya jadi pengerja pencabut nyawa. Gitu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Pengalaman itu terjadi. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, ya udahlah. Pokoknya yang penting bersaksi, mendoakan, masalah sembuh dan tidak itu urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Yang penting saudara bersaksi aja tentang Yesus. Ya. Bersaksi saja, tabur saja benih Injil itu yang menumbuhkan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Injil itu disebut gospel. Gospel itu kabar baik, good news. Hari-hari ini yang kita banyak dengar kabar apa? Kabar apa? Kabar gak baik, betul gak? Kabar Injil adalah kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kalau kita memberitakan Injil, itu kita sedang memberitakan kabar yang baik. Ojo sing kok beritane tuh gosip. Sing kok beritane ku lho tetangga lho. Bayar utang durung bayar. Seputar itu jangan. Beritakanlah Injil. Karena Injil itu isinya tentang Yesus yang mampu menyelamatkan kita semua. Mari kita lihat Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama. Ya. Kenapa sih kita harus memberitakan Injil? Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Mari kita baca bersama-sama. Roma pertama ayat 16 dan 17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Makanya Bapak Ibu, walaupun Injil itu dibendung dengan cara apapun Bapak Ibu, karena Injil itu punya kekuatan Allah, maka Injil itu nggak bisa dibendung oleh apapun. Katakan amin. Walaupun orang mau bagaimanapun membendung berita Injil, Injil itu punya kekuatan Allah yang bisa menembus semua etnis, menembus semua budaya, menembus semua bangsa. Itu sebabnya kita ini selain punya tugas yang namanya koinonia, persekutuan sesama tubuh Kristus, tapi jangan lupa ada tugas yang berikutnya adalah marturia, bersaksi, memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu, mungkin pemberitaanmu hari ini kepada orang tertentu belum juga membuahkan hasil. Tapi percayalah, Injil yang punya kekuatan Allah itu mampu menyelamatkan orang itu dan membawa orang itu di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Ingat Bapak Ibu, Yesus pernah berkata apa? Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi juru selamat cuma satu. Nek juru parkir akeh. Juru kunci banyak. Tapi juru selamat cuma satu. Saudara bisa punya nama selamat. Tapi kalau nggak punya juru selamat Yesus Kristus, juga nggak akan selamat. Berbahagialah karena saudara dan saya punya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Luar biasa. Kita ini punya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memang untuk ke sorga dikatakan jalannya sempit, betul nggak Bapak Ibu? Pintunya sempit. Makanya nek pintu surga sempit, ojo lemu-lemu. Ojo lemu-lemu. Pintu surga apa? Sempit. Tapi saya mau tegaskan, pintu surga gak ada hubungannya dengan lemu atau guru. Gak ada. Gak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, penting sekali.
Keluargamu belum terima Kristus, ayo beritakan Injil. Injil itu punya kekuatan untuk menyelamatkan. Siapapun yang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu, ada beberapa tipe. Begini, ya, ada orang yang memang tertutup. Ya, kalau kita mau ngajak ngomong tentang Injil itu sudah tertutup dulu. Ya sudah, kalau orang model begini tidak usah. Tapi kalau orang itu welcome, care, ya, ini kira-kira bisa ada indikasi-indikasi untuk masuk Injil dalam hidupnya. Mulai belajarlah untuk menyampaikan berita Injil. Ya, sekarang medianya banyak Bapak Ibu. Bisa sambil ngopi, ya, lalu ngobrol, sharing. Tapi ojo sharing terus, di share sampai garing. Injilnya gak sampai, gak boleh Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, orang yang terbuka hatinya itu pasti ada indikasi-indikasi, tanda-tandanya orang yang membuka hati untuk Yesus. Jadi Injil itu punya kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Katakan amin. Ada moto bagus dulu di Sekolah Tinggi Teologi STII kalau nggak salah. 1-1-1. Satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Kira-kira 1 tahun bawa jiwa satu iso gak? Bisa apa enggak sih? Bisa. Bisa apa enggak? Kok meneng ya? Bisa apa enggak? Coba yang bilang bisa angkat tangan coba. Wih, puji Tuhan. Yang bilang enggak, coba enggak usah angkat tangan. Yang bilang enggak, coba angkat tangan. Nah, saya enggak angkat tangan lah apa ini? Oh, gak jelas kabeh orang ini. Ya. Bisa enggak kira-kira 1 tahun membawa 1 jiwa? Bisa enggak? Berarti ini kalau ini ada 100 orang, 1 tahun yang akan datang berlipat menjadi 200 orang. Kalau 200 orang itu bawa 1 jiwa dalam 1 tahun, berarti sudah berlipat kali ganda. Berarti ini gereja perlu dibongkar meneh, Pak. Perlu, Pak. Melebar kemana nih? Oh, ini jalan nih, kak oleh kalau jalan Bapak ya. Melebar ke sana atau naik ke atas. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa. Nah, oke. Saya selingi kesaksian lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Satu saat itu ada seorang tokoh datang ke pastori. Ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi pakai celana pendek. Bapak bisa ketemu Pak Pendeta? Oh bisa. Sekedap nih Pak. Nji. Saya masuk. Ganti celana panjang. Arek ngono didelokno aku itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki didelokno terus. Pak bisa ketemu sama Pak Pendeta? Oh bisa. Lah pundi Pak pendeta nih? Nah kula niki pendeta nih. Loh, kok pendeta cilik jare-jare. Loh, ya opo sih? Apa hubungane pendeta cilik karo enggak? Menurut mereka lek pendeta itu apa? Wah, gede dhuwur. Lemu ngono. Wetenge rada maju ngono kira-kira. Itu kira-kira pendeta. Ngono. Sampai ora kok guyon hari ini ya. Akhirnya apa? Saya dilihat, pendeta kok cilik. Iya, gak apa-apa. Memang saya kecil, Pak. Gak apa-apa. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari ngono. Orang ini ngomong, Pak pendeta mau gak mendoakan anak saya? Lu sakitnya apa tuh Pak? Tapi aneh. Bapak ini gak ngasih tahu penyakitnya apa. Lu sakitnya apa Pak? Pokoknya Pak pendeta itu purun apa mboten doane anak kula. Lah teng pundi anake? Orang enggak dikasih tahu juga. Ya apa sih wong iki? Kon doane tapi gak ngasih tahu penyakitnya apa, anake nang ndi. Akhirnya apa? Sakniki ngeten mawon. Pak pendeta purun apa mboten? Nggih Pak, purun. Terus Bapak ini ngomong gini, Pak, besok sama saya janjian jam 8 atau jam 9. Ya, maksimal setengah 10. Teng pundi Pak? Pun Pak pendeta meneng mawon.
Kurang ajar tenan nih Bapak ini. Pak Pendeta kon meneng ini. Padahal saya baru kenal itu Bapak. Mari ngono iki. Naiklah sepeda motor. Teng pundi, Pak? Pun Pak Pendeta mental mawon. Diem saja. Ya oke. Loh, mari ngono. Kok keluar jalan besar? Belok ke loh, iki jalan Majapahit kayak gitu. Saudara tahu jalan Majapahit Semarang itu ada rumah sakit jiwa besar sekali. Loh, Pak, kok belok ini, Pak? Nggih, Pak. Pak Pendeta mendel mawon nggih. Oh, nggih. Wah, hari ini dikerjain sama orang satu ini. Kon meneng ya. Ya oke, Pak. Nggih, nggih. Terus lah, teng pundi, Pak? Ndak taunya Bapak Ibu apa? Anaknya itu tinggi besar. Besar sekali. Segleng ning kono iku Bapak Ibu. Ngerti segleng sampean? Edan nek kono iku. Loh, Pak, ini dah Pak anak sampean sing mau didoani. Nggih, Pak Pendeta. Sudah keluar itu kurang ajar ya, Bu. Tolong Pak Pendeta duduk sini ya sama anak saya ya. Mari ngono ditinggal lungo deh. Loh, ya apa iki? Sakitnya apa saya ngomong-ngomong sama orang? Saya ngobrol. Lah apa sampean nang kene? Ternyata si rodo-rodo iso ngomong. Saya ini sudah berguru banyak tempat, 9 tempat, kebanyakan ilmu. Sehingga stres saya. Bolak-balik disuntik saya. Disuntik apa itu namanya? Pokoknya suntik wong edan lah Bapak Ibu ya. Iya, karena ngamuk suntik, ngamuk disuntik. Wah, akhirnya apa Bapak Ibu? Terus kamu, ini bapakmu tadi suruh doakan kamu. Aku suruh mendoakan. Kamu mau tak doane enggak gitu? Loh, lah doane cara apa? Loh aku ki pendeta. Berarti cara Kristen. Gelem apa ora kowe? Meneng ae. Wong edane meneng ae itu. Wis marek ngono. Mau Pak, mau. Oh, gelem, mau. Ya wis, berlutut. Akhirnya berlutut. Aku ya rodok-rodok trauma itu. Nek sing kemarin mati wakeh iki, loro mati. Lah iki kok diadepne wong edan ngene deh aku ya. Akhirnya apa? Saya itu udah pasang kuda-kuda. Karena wong edan kan Bapak Ibu ya. Iki nanti kalau terjadi manifestasi nang rumah sakit gak karo-karoan ini kan begitu. Aku cilik dek gede kan gitu ya. Akhirnya apa? Saya pasang kuda-kuda. Aku udah bilang, ini nanti kalau saya tumpangi tangan sampai dia manifestasi, wis ini berarti perlu tumpangi kaki juga ini mungkin. Wong edan ya gak apa-apa wis. Akhirnya saya doakan. Saya tahu Bapak Ibu, sedikit banyak cerita bapaknya ngomong, terlalu banyak ilmu dia. Saya doanya singkat karena tempatnya tempat apa Bapak Ibu? Tempat rumah sakit kan. Dalam nama Yesus. Orang yang membuat ini edan dan juga banyak jimat-jimatnya dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Amin. Marek ngono berdiri. Lah kok orang ini nangis ya Bapak Ibu? Wong edan nangis bareng badan gue opo iki. Apa sih nangis bareng? Apa itu? Bisa main. Ojo nangis. Wis mari apa? Loh, setelah itu Bapak Ibu, itu ada roh Tuhan yang ngomong di hati saya ini. Peluk dia. Mateng aku. Waduh. Saya ini sama ada intuisi yang terdengar, peluk dia. Impresi, peluk dia. Ya apa sih Tuhan? Salah gak sih ini Tuhan? Oh ini kon meluk wong edan ya apa sih ini? Akhirnya apa? Saya dengar-dengaran tak peluk dia. Oh, itu kan tinggi, saya pendek. Tadi haleluya. Terus mari ngono, waduh, itu pengalaman yang membuat saya gak karu-karuan Bapak Ibu. Lah apa wong nangis, wong gendeng, wituwi luwe sama tete bengemu aja dek kene Bapak Ibu. Itu urapan jenis gak ngerti saya apa itu Bapak Ibu. Waduh, wis ini sengsara sekali. Doakan orang edan iki ya apa sih yang aku wis gak betah.
Ya apa sih? Luwes neng kono, maaf bicara ikine ya neng kono. Aduh, Tuhan iki ya apa sih? Ini tadi jangan-jangan salah ini roh Tuhan untuk meluk ini kan gitu. Akhirnya apa? Pelan-pelan tak suruh mundur. Yo nangis gak apa-apa, mundur didik. Kamu itu gak ngerti aku, sengsara luar biasa iki. Hah? Terus mari ngono. Saya tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Kenapa kamu nangis?" Tadi nangisnya enggak seberapa, begitu saya peluk, nangisnya menjadi-jadi. Saudara, orang edan tuh ngomong gini. Aku enggak ngerti iki wis waras apa durung, soalnya ya iso ngomong soalnya kan gitu. Akhirnya ngomong gini. "Pak Pendeta, sejak kecil sampai saya punya istri, punya anak SD, saya gak pernah dipeluk oleh orang tua saya." Waduh, bapakmu nang ndi murek? Ah ya apa sih? Bapakmu nang ndi? Tak goleki gak ada nih bapake. Kurang ajar juga nih bapak ini ya. Akhirnya Pak, saya ngomong gini, "Oke, saya mewakili bapakmu, tak peluk meneh." Tak peluk lagi. Semakin menjadi menangisnya. Saya mau tegaskan gini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah melupakan anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Sentuhlah anakmu, peluklah anakmu, berkatilah anakmu. Ojo kok onek-onek nih anakmu ngomong, "Kowe gak koyo kakangmu." Kakangmu nih pinter gak karo-karuan. Kowe bodoh mangane akeh. Turunan alah ya opo. Kowe engko dadi opo lele. Jangan loh, anak itu kalau dibilangi bodoh ya. Bahasa kasarnya bodoh ya, Bu. Oh iya kuwi, bener tuh. Itu terekam bener. Sehingga waktu jalan, aku bodoh, aku jadi akhirnya itu terpatri di pikirannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah melupakan kesempatan untuk memeluk anak. Katakan amin. Terus akhirnya apa? Setelah itu Bapak Ibu, setelah doa, di kursi itu saya duduk. Saya ini kan takutnya gini loh. Kan itu banyak, namanya rumah sakit jiwa itu banyak orang kan. Saya duduk sebelah sini, dia sebelah sini. Tak goleki bapak gak ono. Nah, gini. Ya wis gimana? Wis tak doane iki anu ya, waras ya. Iya Pak Pendeta. Nangis gak? Gak Pak Pendeta. Wis dibeluk. Kowe ngerti gak? Kesengsaraanku ngerti gak gue? Waduh, akhirnya dan saudara, yang takut saya apa? Itu karena banyak orang lihat. Wah, ini gak ono sing iso bedakne sing edan sing endi lho. Padahal saya jejer duduk. Jangan-jangan ki sing edan sing endi kira? Akhirnya apa? Singkat cerita, 3 hari kemudian ini pulang orang edan ini. Loh, tok pastori. Bapak Pendeta, haleluya. Loh, kok haleluya? Durung tak ajari haleluya kok haleluya gitu. Akhirnya apa? Bapak Pendeta, boleh enggak saya ke gereja? Oh, boleh. Boleh enggak saya kembali ke rumah sakit? Loh, ngapa edan meneh? Enggak Pak Pendeta, aku pengen mendoakan sing edan-edan. Oh, ini bagus. Saya bilang gitu. Wong edan mendoakan wong edan sing waras, jadi sing edan liya jadi waras. Itu good. Sudah, pergi ke sana. Akhirnya apa? Dari peristiwa itu Bapak Ibu, bapaknya terima Yesus, yang edan sama istrinya terima Yesus, anaknya terima Yesus. Ikut SPK. SPK itu saya pengikut Kristus kan, pemuritan. Saya biasanya ngajar dalam soal sesi pelepasan. Ya. Sampailah pada sesi baptisan air. Akhirnya baptisan air. Orang yang besar ini, yang edan dari sama bapak ini ikut baptis. Wah, bapaknya kan besar. Sudah kita briefing secara teknis, nanti nek masuk air sing fleksibel ya. Wah, akhirnya apa? Hampir 30 orang yang dibaptis waktu itu. Ya,
1, 2. Lah kok pas giliran saya ki sing bapake lemu kuwi. Pak Pendeta Sinor ngomong, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak delep no Kak. Oh apa sih? Kak, lemes nak. Akhirnya apa? Tiba-tiba muncul hikmat dari Tuhan. Karena didelep no Kak. Sing liya wis iki sampeyan iki. Durung mlebu ndek air. Akhirnya apa? Hikmat Tuhan. Jegal saja. Wah, jegal. Marek ngono, tak jegal. Dalam nek jegal. Wapokmu kapan lho? Sampean wis di briefing suruh ngelemes gak lemes, fleksibel gak fleksibel. Udah, giliran lagi. Lah kok giliran ono sing cilik, aku meneh, nek nanti lemu. Saya lagi 1. Wis di briefing, nanti lemes. Pendeta Sinono, aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tak delep no. But orang ini langsung berbalik. Set, munculnya ndek kono rek. Wah, apa iki? Kok muncul di sana iki? Apa iki? Waduh, ternyata memang jago renang dia Bapak Ibu. Loh, sampai niki walaupun jago renang, tapi gak golek ngono. Aku sing tetep naikkan. Ora kowe mulai terus main ngono muncul nang kono. Gak oleh ngono rek aku. Wah, aku ngomong sama Pak Gembala sini, Pak, ini sah apa enggak? Sah. Walaupun munculnya di sana. Waduh, ya wes karep-karep mulah saya bilang gitu. Waduh, itu pengalaman penginjilan dan baptis orang tuh ternyata nggak gampang loh Bapak Ibu. 1 hikmat penjegalan, yang 1 munculnya di sebelah sana. Waduh, saya bilang iki wong aneh-aneh, wong Kristen baru permulaan aneh-aneh Bapak Ibu. Aneh-aneh. Sampai akhirnya pindahlah di 1 kota. Keluarga besar ini. Akhirnya sengidan tadi ketemu saya di 1 kota. Saya di gereja. Masih Pak Pendeta? Good. Kerja apa lagi? Dodolan bakso. Wah, sering kumat Kak? Enggak lagi Pak Pendeta. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Waduh. Saya ini, waduh Bapak Ibu, pengalaman menginjil orang itu. Sampai saya tuh pernah satu saat yang edan ini terpicu stres lagi. Tak tunggoni, doakan, tunggoni, doakan. Sampai akhirnya 1 keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, bersaksilah. Kristus kita tuh hebat luar biasa. Ya. Nek mendoakan gak usah terintimidasi kayak saya tadi. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau nggak sembuh, ya puji Tuhan. Itu, ya. Kalau dulu kan Petrus tuh doa gini, emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Nah saiki kebalik, emas perak aku punya. Perkara kowe sembuh apa enggak ya karepmu ngono jadi ya. Ada juga yang model begitu, ya. Tapi yang penting tuh begini Bapak. Teruslah beritakan Injil. Bersaksilah. Bersaksilah. Saya percaya benih Injil itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, jangan takut bersaksi. Ada Yesus yang mengurapi saudara. Jangan takut berbicara tentang Yesus. Karena kuasa Allah itu nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu ya. Kiranya tangan kita ini dipakai untuk mengerjakan karya pekerjaan Tuhan. Kaki kita melangkah dalam rencananya. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh belas kasihan. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Berikan ku hati seperti hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Ora lamaya sakatakara. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu
hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Amin. Dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam perjalanan. Berikan ku